بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di Masjidul Hidayah dan kita masih membahas tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada hari ini pada surat yang ataupun surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini secara tertib Al-Quran dia masuk pada surat ke-84 dengan jumlah ayat 25, jumlah kalimat 108, jumlah huruf 436, dan surah Al-Insyiqaq ini termasuk surah dari surah-surah Makkiyah, turun setelah surah Al-Infitar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini berbicara tentang beberapa perkara. Di antaranya adalah permulaan surat ini bicara tentang kejadian kiamat besar. Kemudian juga bicara soal catatan-catatan amal, bagaimana akan disebar pada hari kiamat, dan begitu seterusnya. Tapi karena surat ini cukup panjang, kemungkinan pembahasan kepada surah Al-Insyiqaq ini tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan karena juga membutuhkan waktu yang panjang, maka mungkin kita akan bagi dalam beberapa pertemuan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan juga langit yang patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi yang patuh kepada Tuhannya dan semestinya bumi itu patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan berjumpa dengannya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, fa saufa yuhasabu hisaban yasira,
maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan bergembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang catatannya diberikan di sebelah belakangnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna alla yahud, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu memperhatikannya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua peristiwa besar saat terjadi kiamat. Pertama, peristiwa yang terjadi dengan langit, dan yang kedua, peristiwa yang terjadi dengan bumi. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, apabila langit terbelah. Di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan tentang terbelahnya langit. Di antaranya disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Fa idzan syaqqatis sama fakanat wardatan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Kemudian terulang dalam surah Al-Haqqah juga ayat 16. Wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Kemudian juga dalam surah Al-Infitar Allah mengatakan idzas sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian langit diganti dengan langit yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah hendak menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Tentu kejadian-kejadian sebelum terbelahnya langit, ada kejadian yang mendahuluinya. Di antaranya munculnya dukhan, munculnya asap hitam yang tebal yang menggelapkan bumi, dan itu tersebar di atas langit. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin, maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang sangat hitam yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Yaghshan nas, meliputi manusia, tentunya yang durhaka. Hadza adzabun alim, inilah azab yang sangat pedih bagi kalian. Jadi sebelumnya langit itu diliputi dengan asap tebal yang disebut dengan dukhan. Dan ini tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai datang 10 tanda-tanda yang memulainya.
Kemudian Nabi SAW menyebutkan secara acak, salah satunya adalah Rasul menyebutkan ad-dukhan, asap tebal yang akan meliputi semua langit sehingga menggelapkan bumi. Lah setelah asap langit itu, itulah tanda pertama kejadian langit. Karena ini termasuk tanda-tanda alamat kiamat besar. Apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan Israfil untuk meniupkan sangkakalanya, maka disinilah terjadi idas samaun syaqqat. Tiba-tiba kemudian langit terbelah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi langit itu adalah para malaikat, para nabi, ruh-ruhnya para nabi. Kemana ketika langit digulung dan dipecahkan itu? Ada yang mengatakan bahwa ruh-ruh para nabi mereka akan diletakkan di sebuah tempat namanya Illiyin bersama ruh-ruhnya orang-orang yang beriman. Adapun malaikat, maka mereka akan keluar dari langit lewat pintu-pintunya sampai ketika betul-betul langit sudah tidak ada malaikat lagi, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala pecahkan langit sehingga sudah tidak bisa menjadi atap bumi. Sebagian ahli tafsir ketika memberikan catatan kepada ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain serta Allah ganti langit dengan langit yang lain, yang dimaksud adalah langit akan dijadikan atap berbahan emas mengkilau. Ini sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga langit saat itu akan menjadi sorga. Ini sebagaimana pendapat Ubay ibn Ka'ab. Tapi ada juga yang mengatakan bentuk langit diubah dengan peristiwa matahari digulung, kemudian bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, atau kejadian semacamnya. Dan ini merupakan pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tapi ada juga yang mengatakan bentuk perubahannya adalah langit ini akan berubah-ubah. Terkadang menjadi seperti luluhan perak atau seperti kilapan minyak. Dan ini seperti pendapat Al-Imam Ibnu Abdil Al-Ambari rahimahullahu ta'ala. Dan ada juga yang mengatakan bentuk langit diubah, artinya langit itu akan dilipat sebagaimana orang melipat kertas, sebagaimana Allah mengatakan yauma natwis sama, pada hari kami lipat langit seperti melipat kertas. Ada juga yang mengatakan langit akan terbelah sehingga tidak bisa menjadi atap bumi lagi. Inilah yang disebut idas samaun syaqqat, langit terbelah dan tidak akan menjadi atap bagi bumi lagi. Langit yang kita lihat sekarang kan menjadi atap bagi kita, bagi atap orang-orang yang hidup di bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'ala lakumul arda firasya was sama banah, dan kami jadikan langit itu sebagai bangunan atap untuk kalian. Tapi nanti ketika langit itu pecah, maka sudah tidak jadi menjadi atap bagi bumi lagi, dan sudah tidak indah lagi. Kenapa? Karena langit juga sudah tidak ada berbintang lagi, bintang dijatuh-jatuhkan, kemudian matahari dan bulan disatukan, kemudian langit pun digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna idas samaun syaqqat, apabila langit terbelah. Mana yang lebih dahulu, kehancuran bumi atau kehancuran langit? Sebagian para ulama mengatakan bahwa kehancuran bumi lebih dahulu dibandingkan kehancuran langit. Sebagaimana penciptaan juga dimulai dari bumi kemudian langit,
maka saat penghancuran juga sebagian ulama mengatakan bahwa bumi dihancurkan dulu, kemudian baru langit dihancurkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat selanjutnya, Allah mengatakan apabila langit dipecahkan, kemudian langit akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sama seperti langit dipecahkan, bumi pun sama. Jadi kurang lebih saja nasib bumi dengan langit itu juga sama-sama akan dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau tidak salah dalam surah Al-Muzammil ya, alam naj'alil arda kifata, alam naj'alil arda kifata, bukankah kami jadikan bumi itu kifata. Begini bu kifata itu, ini tisu. Sekarang bumi yang kita pijak itu seperti tisu, saya lipat seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Ini namanya kifata. Ya. Jadi bumi yang sekarang ini bentuknya kifata, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti pada hari kiamat wa idzal ardu muddat, apabila bumi membuka lipatannya kemudian dihamparkan, nanti pada hari kiamat bumi akan dibuka lipatannya sehingga posisinya akan menjadi lebih lebar dan lebih panjang seperti ini ya. Jadi bumi yang kecil nanti pada hari kiamat akan terbentang seperti ini, lebar sekali, panjang sekali. Itulah makna wa idzal ardu muddat. Setelah Allah mengatakan alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah jadikan bumi itu dilipat. Tetapi nanti pada hari kiamat wa idzal ardu muddat, ketika bumi kemudian dihamparkan dari lipatannya. Kenapa seperti itu? Karena nanti pada hari kiamat manusia yang pertama kali hidup, Adam alaihi salatu wassalam, dan yang terakhir mati, akan dibangkitkan, sehingga butuh tempat yang luas untuk mengumpulkan manusia sebanyak itu. Lalu bagaimana nasib bumi ketika dihamparkan itu? Bagaimana bisa terhampar seperti itu? Bukankah sebagian ulama mengatakan sekarang bentuk bumi itu adalah lonjong seperti telur, ada yang mengatakan bulat seperti bola, seperti bola mukawwar. Tapi nanti pada hari kiamat sudah tidak bulat ataupun lonjong lagi, tetapi menjadi terhampar. Wa idzal ardu muddat. Karena sebelum bumi dihancurkan itu dan diratakan, yang pertama kali dicabut apanya? Pasaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ditanya dalam Al-Qur'anul Karim, yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang nasib gunung. Qul, katakan ya Muhammad, kata Allah, bagaimana nasib gunung? Yansifuha rabbi nasfa, maka semua gunung yang ada di bumi akan dicabut satu persatu, kemudian diangkat ke langit dan tidak berbeban lagi. Sekarang gunung itu bebannya sangat berat karena isinya batu. Tapi nanti pada hari kiamat ketika dicabut kemudian diterbangkan ke langit dan ditubrukkan satu gunung dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kapas yang berhamburan di terjang angin. Sudah enggak ada lagi berbeban lagi, enggak ada lagi berat. Sehingga kemudian ketika hanya tinggal abunya saja di langit, kemudian memenuhi bumi. Ketika itulah bumi idza zulzilatil ardu zilzalah,
terjadi gempa, karena pasaknya sudah tidak ada. Yang terjadi adalah gempa. Gempa yang kita rasakan di negeri kita ini, di beberapa daerah, itu hanya tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat. Karena peristiwanya hanya di sebagian daerah, tapi tidak terjadi di daerah yang lain. Hanya terjadi di Jawa Barat saja, atau di Jogja dulu, atau di Aceh sebelum tsunami, dan begitu seterusnya. Ya. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai dicabutnya ilmu. Kemudian wa yaktsur az-zalazil, dan banyaknya gempa di mana-mana. Artinya bahwa ini tanda-tanda kiamat kecil yang terus berulang, akan terus berulang ya. Makanya sering saya katakan bahwa peristiwa gempa, peristiwa tsunami jangan dipahami hanya sekedar peristiwa alam saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peristiwa-peristiwa seperti itu liyukhawwifu ibadah, sebenarnya untuk menakut-nakuti hambanya. Jadi kalau ada gempa, tsunami, banjir, angin puting beliung dan yang semacamnya, itu sinyal dari Allah. Allah sedang menakut-nakuti hambanya sebenarnya. Apakah hamba yang ditakut-takuti itu takut dan kembali, ataukah hamba yang ditakut-takuti tidak takut dan tidak kembali, sehingga Allah kemudian akan mengirimkan azab yang jauh lebih dahsyat dibandingkan yang pertama. Ya. Tapi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilzalnya diidhofahkan kepada bumi. Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tidak, tetapi zilzalaha. Hadis ini kata ganti kembali kepada bumi. Artinya yang gempa itu bukan satu daerah, tapi satu bumi, gitu maksudnya. Sehingga tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Kalau sekarang di sana ada gempa, kita bisa ke daerah yang lain yang tidak gempa. Tapi ada pada hari kiamat itu kan semua gempa masalahnya. Mau lari kemana kan begitu? Orang tidak bisa lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anaknya. Semua masing-masing sibuk menyelamatkan dirinya, kata Allah. Karena memang tidak ada tempat kembali, tempat menyelamatkan tidak ada pada hari kiamat itu. Belum lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami keluarkan beban-beban isi bumi itu. Di mana orang-orang yang tidak tahu apa isi perut bumi itu nanti pada hari kiamat akan tahu tuh isinya. Orang yang tidak pernah melihat emas, memakai emas, nanti pada hari kiamat akan tampak tuh emas-emas yang keluar dari perut bumi, emasnya, peraknya, jamrudnya, dan yang selama ini dikorek oleh manusia, kemudian dicari-cari, kemudian diambil dan dijualnya, nanti pada hari kiamat keluar sendiri tuh. Itulah makna wa alqat ma fiha wa takhallat. Makanya ketika Nabi SAW bercerita tentang Dajjal, apa kata Dajjal? Wahai bumi, ukhruji kunuzak. Wahai bumi, keluarkan pembendaharaan dari perutmu. Maka dari bumi terbelah keluarlah emasnya, peraknya, jamrudnya, apapun yang dikehendaki manusia. Dajjal kabulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memfitnah manusia. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika manusia melihat emas perak yang keluar dari perut bumi, mereka hanya bisa memandang tapi tidak mau mengambilnya. Untuk apa mau diambil? Toh itu hari terakhir kehidupan alam semesta, nggak ada gunanya. Ya. Kalau sekarang iyalah nengok emas, pengen beli, pengen punya gitu ya. Tapi pada hari kiamat ini emas di mana-mana itu, nggak tertarik ibu melihatnya juga, nggak tertarik. Buat apa juga memilikinya kalau habis itu kemudian dihancurkan alam semesta, kan nggak ada gunanya juga gitu.
Makanya kemudian Allah mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat. Terjadilah kehancuran bumi sehingga bumi menjadi rata serata-ratanya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan yauma tubaddalul ard ghairal ardi, pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lainnya, terjadi silang pendapat. Maksudnya bumi yang kita pijak diganti dengan bumi yang lainnya itu apa maksudnya? Ulama tafsir mengatakan, ada yang mengatakan bahwa setelah kehancuran bumi ini, Allah akan ganti dengan tanah yang lain berwarna putih seperti perak, tidak ada satupun orang yang berbuat maksiat di atasnya. Diganti warnanya seperti warna yang sangat putih bersih seperti kilapan perak. Karena tidak ada orang yang berbuat maksiat satupun di permukaan. Ini pendapat Abdullah ibn Abbas dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa bumi itu akan diganti dengan bumi yang lain, maksudnya bumi akan dijadikan neraka. Dan ini adalah pendapat Ubay ibn Ka'ab. Ada juga yang mengatakan bumi ini akan diganti dengan bumi dari bahan perak. Dan ini adalah pendapat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan bumi ini akan diganti dengan roti, makanan, roti putih. Lalu kaum mukminin akan memakan bagian yang bawah kakinya, dan ini merupakan pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan bahwa roti itu akan dimakan kaum muslimin sampai hisab mereka selesai. Jadi ketika orang-orang kafir tidak diberikan makan, pada waktu berkumpul di padang mahsyar, maka kaum muslimin diberikan makanan dengan memakan bumi yang dipijaknya itu sampai selesai hisab. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tetapi pendapat yang al-adhar yang lebih mendekati kebenaran wallahu a'lam, artinya bumi diganti itu diganti bentuknya. Yang tadinya bulat menjadi terhampar, yang tadinya terlipat dibuka lipatannya, dan warnanya sangat putih bersih karena tidak ada orang yang berbuat dosa di situ. Disitulah manusia akan dibangkitkan, dan disitulah terjadi pengumpulan manusia yang disebut dengan al-ba'tsu wan nusyur, kebangkitan, dan manusia akan dikumpulkan di situ. Nah, setelah kemudian Allah hancurkan bumi, barulah kemudian Allah hancurkan langit. Allah ratakan langit itu. Kemudian Allah jatuhkan bintangnya. Wa idzan nujumun tasharat. Satu galaksi dengan yang lainnya dihancur-hancurkan, ditabrak-tabrakan. Apa yang terjadi? Hancur, berantakan, gak jelas. Baru kemudian Allah gulung langit itu. Yang tidak dijatuhkan itu cuma dua. Apa itu? Matahari dan bulan. Tetapi Allah akan gabungkan matahari dan bulan itu sebagaimana Allah mengatakan wa jumi'asy syamsu wal qamar. Pada hari ketika kami gabungkan matahari dan bulan, dan kelak matahari dan bulan yang digabungkan itu akan diletakkan 1 mil di atas kepala manusia di padang mahsyar, gitu ya. Idzas samaa'un syaqqat. Apabila langit dibelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan apabila langit patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a antum asyaddu khalqan amis sama' banaha, kata Allah. Apakah penciptaan engkau wahai anak Adam lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan penciptaan langit? Tentu penciptaan langit lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan penciptaan kita. Karena langit makhluk Allah yang jauh lebih besar dibandingkan kita, berlipat-lipat yang tidak tahu berapa hingganya. Jangankan kita, bumi saja apabila dibandingkan langit ibarat cincin dilempar ke padang pasir, kan?
Padang pasir itulah langitnya, cincin itu buminya. Itu bumi, Bu, kalau dibandingkan dengan langit. Sekarang perbandingan ibu sendiri dengan langit kira-kira seperti apa? Mungkin tidak ada titiknya tuh. Kalau peta itu tidak ada pulaunya tuh. Saking kecilnya gitu. Lah langit saja, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang amat dan teramat sangat besar, melebihi besarnya bumi yang kita pijak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketaatan langit dan bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam Al-Qur'an, "Tsummastawa ilas sama wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiyana tau'an au karhan qalata ataina ta'in." Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi, "Datanglah kalian berdua menurut perintahku, suka atau tidak suka." Maka langit dan bumi mengatakan, "Kami datang kepadamu ya Rabb dengan penuh kepatuhan." Kalau langit saja makhluk yang sangat besar, bumi makhluk yang sangat besar yang di dalamnya ada lautan dan gunung dan yang lainnya, apabila Allah memerintahkan kepada kedua makhluk ini, dua-duanya taat. Kata Allah, "Pecahlah kau langit, langit akan pecah. Gempalah kau bumi, bumi akan gempa." Kalau langit dan bumi saja patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan alam semesta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, rupanya ada makhluk yang ketika diperintahkan tidak pernah patuh dengan Allah. Siapa dia? Manusia dan jin. Manusia dan jin apabila diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka tidak patuh. Padahal penciptaan manusia tidak lebih hebat dibandingkan penciptaan langit. Harusnya ketika Allah memerintahkan manusia itu harus lebih patuh dibandingkan langit dan bumi, kan? Tapi lihat bagaimana degilnya manusia. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah mengkufurinya. Diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, malah ditutupnya Al-Quran itu. Diperintahkan oleh Allah untuk solat, malah tidak mau melangkahkan kakinya untuk melaksanakan solat, dan begitu seterusnya. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha, kata Allah. Apakah penciptaan kamu lebih hebat dibandingkan langit, kata Allah, sehingga tidak patuh? Jangan seperti itu. Makanya di sini Allah mengatakan, "Idas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Lihat, makhluk sebesar langit taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suruh hancur-hancur, suruh belah-belah. Begitu juga bumi. Wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bumi pun luar biasa taatnya dengan Allah, dan sudah selayaknya bumi taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, datang Qarun hendak memfitnah Nabi Musa dengan membayar seorang pelacur dan mengatakan, "Wahai wanita pelacur, saya akan berikan keinginanmu, sebut saja upahmu berapa, tapi syaratnya katakan engkau sudah berzina dengan Musa di depan manusia." Akhirnya kemudian Qarun mengumpulkan manusia, membuat makar kepada Nabi Musa. Ketika manusia Bani Israil sudah kumpul tuh, Musa hadir di situ, Qarun hadir di situ, wanita pelacur juga hadir di situ. Kemudian Qarun mengisyaratkan kepada wanita itu untuk bicara bahwa dia sudah berzina dengan Nabi Musa. Bagaimana Qarun hendak mempermalukan Nabi Musa, membunuh karakternya di hadapan Bani Israel. Masa seorang nabi berzina dengan wanita pelacur, kan gitu? Mana marwahnya? Tapi wanita pelacur ini tidak tega untuk mengatakan seperti itu. Terkadang dia menatap wajahnya Nabi Musa, terkadang dia menatap wajahnya Qarun.
Tiba-tiba dia berteriak, sesungguhnya Qarun sudah memerintahkan aku dan membayar aku untuk mengatakan aku berzina dengan Nabi Musa, katanya. Marah Qarun. Tidak sesuai dengan rencananya. Rupanya wanita ini tidak mau menyakiti Nabi, malah mengatakan sebaliknya. Qarun memerintahkan aku untuk mengatakan aku berzina dengan Nabi Musa, padahal aku tidak berzina dengan dia. Maka Musa emosilah. Maka Musa kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Maka Allah mengatakan, ya Musa, perintahkan saja bumi itu. Perintahkan bumi yang di bawah kakimu itu, maka dia akan taat kepadamu sesuai dengan perintahku. Maka Musa mengatakan, ya ardh bli'i, wahai bumi, telanlah Qarun dan seluruh kekayaannya. Tiba-tiba bumi terbelah dan Qarun pun masuk di situ, kekayaannya masuk di situ, dan Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke perut bumi. Ya. Bumi taat dengan perintah Allah. Kata Allah, ya Musa, perintahkan saja bumi itu, maka dia akan taat kepadamu karena aku yang perintahkan. Artinya bahwa bumi yang besar ini gitu ya, yang ada gunung di dalamnya, makhluk yang luar biasa di hadapan Allah, tetap taat dengan perintah Allah. Lah kita yang ada di atas buminya, kenapa tidak taat dengan perintah? Bumi yang kita pijak aja taat. Inilah yang kemudian menjadikan manusia itu zaluman jahulan. Sudah zalim, jahil lagi. Harusnya dia lebih taat dibandingkan bumi yang dipijaknya. Ini juga faedah dari kalimat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi taat, dan sudah selayaknya bumi taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi langit dan bumi pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat selanjutnya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui Tuhan. Dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini tempat bekerja, tempat beramal. Sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu an, al-yaum yaumul amal wa ghadan yaumul hisab. Hari ini, kata Ali, adalah hari kita saatnya beramal soleh, karena besok pada hari kiamat itulah hari kita akan dihisab di hadapan Allah. Makanya sering saya nasihati, Bu, ya, bagaimana Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menasihati kepada kita bahwa kita hidup ini cuma 3 hari. Kita hidup ini cuma 3 hari. Hari yang sudah berlalu, hari yang sedang kita lalui, dan hari esok hari. Adapun yang sudah kita lalui tidak mungkin kembali. Hari yang sudah berlalu kan tidak mungkin kembali. Dan hari esok belum tentu kita mendapatkannya. Bisa saja nanti malam kita mati. Berarti kesempatan beramal itu hari yang sedang kita lalui hari ini. Inilah kesempatan kita. Makanya Fudail ibn Iyad mengatakan, perbaiki hari yang sedang kau jalani, maka Allah akan ampuni dosamu yang sedang kau jalani dan yang telah kau lakukan sebelumnya. Tetapi kalau kehidupan yang kau jalani kau berbuat jahat dan juga berbuat maksiat, maka Allah akan azab waktu yang sedang kau jalani dan maksiat yang sudah kau lakukan sebelumnya. Maka di sini Allah mengatakan, ingatkan, ya ayyuhal insan innaka kadih. Kita ini sedang lelah letih. Fa idza faragta fansab. Apabila kita sudah mengamalkan satu amalan dan sudah selesai, berpindahlah kepada amalan yang lain, gitu maksudnya. Ibu selesai sholat wajib, berpindah ke sholat sunnah.
Oh, sudah tidak ada solat sunnah, berpindah ke sedekah. Oh, berpindah ke zikir, ke tasbih, ke yang begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian menganggur setelah melakukan solat wajib sudah tidak ada aktivitas. Bukan begitu seorang mukmin itu. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai dalam sebuah urusan, berpindah ke urusan yang lain. Supaya apa? Supaya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Apabila orang itu suka memberi, dengan ilmunya dia beri, dengan hartanya dia beri, dengan tenaganya dia memberi untuk bersedekah, kemudian dia bertakwa, tujuannya karena Allah. Kemudian fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, karena yakin ada balasan kelak pada hari kiamat di sorga, fasanuyassiruhu lil yusra. Jalan menuju sorga itu sudah Allah mudahkan. Sudah mudah ibu itu menuju ke sorga itu. Allah katakan fasanuyassiruhu, lebih dimudahkan lagi. Padahal sudah mudah itu, Allah mudahkan lagi. Kan enak. Jadi ada orang-orang itu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan termasuk penduduk sorga, sehingga beramal soleh itu mudah bagi dia. Mau sholat sunnah di siang harinya, mau sholat sunnah di malam harinya, mau sedekah di siang harinya, sedekah di malam harinya, zikir di siang harinya, atau di malam harinya baca Quran di siang dan malam harinya, mudah bagi dia. Sudah mudah tuh jalannya ke surga itu. Allah mudahkan lagi sehingga dia ditutup dengan kemudahan menuju surga itu. Dari sini ketika para ulama menjelaskan bahwa manusia sudah ditakdirkan ajalnya, amalnya, kemudian rizkinya, kemudian celaka dan bahagianya, berarti manusia itu sudah ditakdirkan mana penduduk sorga, mana penduduk neraka. Allah sudah takdirkan. Ketika mengusap punggung Adam, keluar ruh. Kemudian Allah mengatakan, nih yang ruh ini termasuk penduduk sorga. Kemudian Allah usap lagi, keluar ruh lagi. Kemudian kata Allah, yang ini penduduk neraka. Artinya manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah, yang ini penduduk sorga, yang ini penduduk neraka. Masalahnya kan kita tidak tahu takdir kita apa. Ibu kan tidak tahu dan belum pernah membaca takdir kita seperti apa, dan tidak akan mampu untuk melihat takdir kita seperti apa. Ketika para sahabat Nabi SAW bertanya, Rasul, kalau memang takdir saya masuk neraka, buat apa saya beramal? Sebagaimana kalau saya takdirnya masuk surga, tenang-tenang sajalah. Maka Rasul mengatakan, jangan seperti itu, karena kalian tidak tahu takdir kamu seperti apa. Tetapi i'malu, beramal solehlah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan amal kebiasaan kalian. Artinya kalau kita ini terbiasa melakukan sholat, puasa, zakat, dan mudah bagi kita gitu maksudnya, tidak ada keberatan dengan amal-amal itu, maka Allah akan mudahkan dengan amalan ini sampai kematiannya. Tapi kalau seandainya kita justru dimudahkan dengan maksiatnya dan berat melakukan ibadahnya, maka dia pun akan dimudahkan dengan maksiatnya sampai di akhir kehidupannya seperti itu. Ya. Intinya bahwa ketika kita tidak tahu takdir kita seperti apa, sudahlah beramal saja. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu mencocoki takdir kita menjadi penduduk surga gitu maksudnya. Kalau saya analogikan seperti ini, Bu, ada dua jalan menuju pesantren Jabal Uhud. Satu lewat Muka Kuning, satu lewat Tamiang. Ada dua jalan. Yang lewat Tamiang ini banyak lubangnya, banyak belingnya, banyak pakunya, banyak jurangnya. Yang lewat Muka Kuning pula halus, mulus, tidak ada kendala. Di sini ada dua orang. Yang satu berakal, yang satu tidak berakal. Kalau orang berakal, pasti dia akan lewat Muka Kuning. Berakal dia cari jalan yang mulus, ya, yang cepat, tidak ada hambatan, dan selamat sampai tujuan. Tetapi orang kedua tidak berakal dia. Ah, lewat sini saja, ini kan dekat, daripada sana mutar.
Dia tidak tahu di situ, pada sudah tahu tuh banyak jurangnya, banyak belingnya, banyak pakunya, banyak macam-macamnya kan. Bukannya sampai di Jabal Uhud yang ada masuk jurang pula di Tamiang, gitu maksudnya. Itulah orang yang tidak berakal, dia memilih jalan yang sulit. Tapi orang yang berakal memilih jalan yang mudah. Allah sudah memberikan dua jalan nih. Wa hadainahun najdain. Kami berikan kalian dua jalan. Ini jalan ke sorga nih enak kalau udah sampai sorga. Ini jalan ke neraka nggak enak, dibakar kok di situ. Orang yang berakal pasti dia akan memilih jalan ke sorga kan. Orang yang tidak berakal dia milih jalan ke neraka karena di jalannya enak, ujungnya nggak enak. Tapi sebaliknya jalan ke sorga, jalannya nggak enak, tapi ujungnya enak. Tapi orang berakal nggak apa-apa. Maksudnya begini Bu, kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Tapi kita berhusnudzon kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan saya termasuk takdirnya penduduk sorga. Dan saya buktikan dengan amal soleh saya. Kita berhusnudzon kepada Allah. Dengan apa? Buktikan dengan amal soleh. Rajinkan solatnya, puasa dan yang lain sebagainya. Karena dia berhusnudzon takdir dia masuk sorga. Tapi orang yang akalnya gila, dia nggak peduli. Yang penting saya mabuk, yang penting saya zina, yang penting saya mencuri, yang penting saya korupsi, yang penting saya zalim. Kalau ujung-ujungnya takdir saya masuk neraka, buat apa saya sholat katanya? Itu orang gila tuh yang penting. Nggak seperti itu. Makanya Allah mengatakan di sini, ya ayyuhal insan innaka kadi. Kita ini semua lelah di dunia. Tetapi kelelahan itu akan merasa nikmat ketika apa? Ila rabbika kadhan famulaki. Ketika berjumpa dengan Allah. Ulama tafsir mengatakan kalimat kadhan famulakihi di sini ada hi, dhamir. Ya. Kata ganti. Kembalinya kemana? Famulakihi. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjumpa dengan Allah? Amalannya ataukah orangnya? Dua-duanya memungkinkan. Ada yang mengatakan bahwa kalau yang dimaksud orangnya, maka perjumpaan kita dengan Allah bukan di akhirat saja, di dunia saja kita sudah berjumpa dengan Allah. Kapan? Ketika kita sholat. Itulah perjumpaan pertama kita dengan Allah di dunia. Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk kata Allah? Orang yang yakin ketika salatnya dia sedang berjumpa dengan Rabbnya. Dari sini menunjukkan bahwa salat itu hakikatnya perjumpaan kita dengan Allah. Berarti setiap hari 5 kali kita berjumpa dengan Allah dalam salat wajib kita. Belum salat-salat sunnahnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, perjumpaan kita dengan Allah kapan? Saat ruh dicabut. Ketika ruh kemudian dimasukkan ke kain kafan dari sorga dengan bau yang sangat semerbak sehingga melambung ke langit, kemudian dibukakan pintu langit pertama sampai ke 7, kemudian ruh ini dijumpakan dengan Allah dan catatannya mengikuti di bawahnya. Ketika berjumpa dengan Allah, apa kata Allah? Kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya, naikkan catatannya, letakkan di tempat yang paling tinggi di Illiyin. Ini pertemuan kedua ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang ketiga di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala datang dan mengatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ketika Rabbmu datang dan malaikat bersaf-saf, maka orang-orang yang beriman akan melihat Allah, dan itu ziyadatun nikmah, tambahan nikmat yang luar biasa. Belum masuk surga sudah memandang wajah Allah. Kemudian di surga, dan itulah nikmat yang paling besar
Tidak ada nikmat melebihi nikmat ru'yatullah, memandang Allah, dibandingkan nikmat surga itu sendiri. Dan itu setiap saat kita bisa memandang Allah sesuai dengan pertemuan kita di bumi. Siapa yang banyak berjumpa dengan Allah di bumi dalam salatnya, maka dia paling banyak memandang wajah Allah di surga. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Ini kalau yang dimaksud adalah pelakunya. Tapi kalau yang dimaksud amalannya, famulaki itu maksudnya amalannya. Akan berjumpa seseorang dengan amalannya. Maka ini pun terjadi di bumi. Karena amalan seseorang itu membawa pengaruh kan gitu. Amalan seseorang itu membawa pengaruh. Orang kalau suka berbuat baik, maka dia akan merasakan perubahan dalam dirinya. Artinya dia sedang menjumpai amalannya, pengaruh amalannya ada. Kemudian yang kedua, amalannya akan berjumpa dengan Allah ketika ruh naik, catatannya mengikuti di bawahnya. Maka kita akan berjumpa dengan amalannya. Kapan itu? Di alam kubur. Amalan itu akan menjelma menjadi manusia yang tampan dan cantik kalau perempuan. Kemudian menemani kita sampai kiamat dibangkitkan. Ketika kiamat mau dibangkitkan, kita tanya, kamu ini siapa baik kali menemani aku dalam kubur ini? Maka orang yang tampan, yang indah, yang wangi, yang mengasihkan itu mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah amal solehmu, sayalah solatmu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimmu, sayalah zikirmu, sayalah baca Quranmu, dan begitu seterusnya. Dia akan mendapatkan amalannya di kuburannya. Kemudian kelak pada hari kiamat, ketika catatan-catatan amalnya kemudian disebar oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang yang beriman akan mendapatkan amalannya dengan cara mengambil dengan tangan kanannya. Dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Oh, lihat, baca catatanku, saking bangganya dia. Karena sudah tahu dia termasuk penduduk surga. Maka dia minta baca catatan saya katanya. Saking bangganya. Dan tentu ketika orang masuk surga, betul-betul dia akan mendapatkan amalannya dengan ditentukannya derajat di mana kita ditinggalkan di surga itu. Itulah yang dimaksud, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman seraya bergembira, masing-masing bergembira masuk ke dalam surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakangnya, fasaufa yad'u thubura, dia pun akan berteriak, celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dia pun akan dimasukkan ke dalam neraka, apinya yang menyala-nyala. Hisab di akhirat itu ada dua. Ada hisab yasir dan ada hisab asir. Ada hisabnya mudah dan ada hisabnya sulit. Tapi di sana juga ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan hisab. Sebagaimana 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ada orang-orang yang tanpa hisab masuk surga direct begitu, langsung, tanpa azab lagi. Tetapi kan tidak banyak. Kebanyakan mereka adalah umat yang dihisab. Lah hisab ada dua macam. Hisab mudah dan hisab sulit. Hisab mudah ini dalam bentuk pertanyaan tapi tidak berhajat kepada jawaban. Hanya mengakui nikmat saja. Ya fulan, dulu aku sudah memberikan kau harta yang banyak.
Kata si fulan, betul ya Rabb. Dulu aku sudah berikan kau pasangan yang baik-baik. Kata dia, betul wahai Rabb. Dulu aku berikan kau anak yang soleh dan soleh. Kata dia, betul wahai Rabb. Jawabannya hanya betul, 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 betul. Ya. Dia hanya mengiyahkan atas nikmat yang Allah anugerahkan ketika di dunia. Itu hisabnya mudah tuh. Yang kayak gitu tuh. Dia hanya mengiyahkan apa yang dikatakan Allah kepadanya. Tapi di sana ada hisab yang sulit. Kapan itu? Ketika terjadi perdebatan antara dia dengan Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, manukisha halak. Barang siapa yang terjadi perdebatan dengan Allah, hancur dia, masuk neraka dia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah dulu aku berikan nikmat, kenapa kau tidak begini? Oh enggak begitu. Dia bantah. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang pakar Quran, diperlihatkan nikmatnya kepadanya. Kemudian Allah katakan, betul itu nikmatmu? Iya. Untuk apa? Sedang apa kau itu? Oh, saya sedang jihad untukmu. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Oh iya Rabb, itu untukmu. Kadzabta, dusta engkau. Terjadi perdebatan. Ini kalau terjadi perdebatan saat hisab, halak, hancur dia. Ini disebut hisaban asir. Hisabnya sulit. Ya. Maka kita berdoa untuk diberikan hisab yang mudah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara rangkaian hisab itu adalah mengambil catatan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerbangkan catatan-catatan itu, maka manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, ada yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, ada yang mengambil catatan dengan tangan kiri di balik punggungnya, wara'a dhahri, di balik punggungnya. Ya, karena manusia di dunia juga ada 3 kelompok, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Tentu akan berlainan cara mengambil catatannya. Mukmin tangan kanan, kafir tangan kiri, munafik tangan kiri di balik punggungnya. Karena orang munafik lebih jahat dibandingkan kafir, makanya dipersulit cara mengambilnya. Sudah dengan tangan kirinya di balik punggungnya lagi. Karena tidak ada azab yang paling rendah melebihi azabnya orang munafik di neraka. Tentu munafik i'tiqad di sini, munafik keyakinan. Lah orang-orang yang beriman apabila memandang catatannya, umpamanya dia pandang catatannya, ketika dia membaca catatan kebaikan, langsung bercahaya wajahnya. Dia baca lagi catatan kebaikan yang lain, makin bercahaya, makin bercahaya, makin bercahaya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, kata Allah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih dan berseri-seri. Wajahnya memutih, dan dia pun berseri-seri saking bahagianya. Tetapi orang kafir dan orang munafik i'tiqad itu, apabila dia baca catatannya dan semua keburukannya makin menghitam, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, kata Allah. Wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang hitam-hitam semuanya. Makin dibaca makin hitam, makin dibaca makin hitam. Ya, maksiat di dunia itu menghitamkan hati. Satu kali maksiat Allah letakkan satu titik hitam di hati. 2 kali maksiat diletakkan titik hitam yang kedua di hati. 1000 maksiat, 1000 titik hitam diletakkan di hati. 1 juta maksiat, 1 titik hitam diletakkan di hati. Kalau hati sudah tertutup hitam, apa kata Rasulullah? Kalkub muzakhiyah, seperti kub. Ini kub. Kub itu artinya gelas. Muzakhiyah itu dibalik. Ya. Ini gelas ini kalau terbalik kayak gini, otomatis kan tertutup nih. Karena yang terbuka kan yang sebelah sininya.
Kalau ditutupkan pantat gelas kan nggak ada lubangnya. Diisi apa saja nggak akan masuk tuh maksudnya. Diisi nasihat mental, diisi Quran mental, diisi hadis mental, dikasih nasihat mental semuanya. Itulah hati kalau hitam kata Rasul, seperti gelas yang dibalik. Kalqubi muzakhiyah. Karena hatinya hitam, macam mana mau nerima nasihat? Maka sebagaimana hitamnya hati di dunia para pelaku maksiat, maka wajahnya dihitamkan pada hari kiamat. Tapi orang-orang yang beriman memutih badannya membesar sampai ketika fisiknya sama dengan Nabi Adam 70 hasta 60 hasta. Kemudian makin tampan seperti tampannya Adam. Maka selesai dia membaca catatan itu, wajahnya berubah musfirah. Musfir bercahaya dari wajah yang putih itu. Tetapi penduduk neraka makin dibaca tuh, makin besar badannya, makin besar badannya, makin besar. Tidak tahu sebesar apa lagi badannya. Tapi penduduk sorga dibatasi hanya seperti fisik Adam saja. Selesai. Tapi penduduk neraka terus membesar, nggak tahu sampai seberapa besarnya. Karena gerhamnya saja kata Rasul kajabalil Uhud, seperti gunung Uhud. Itu gerhamnya penduduk neraka. Gimana wajahnya, gimana badannya. Ya. Tetapi manusia sebesar itu masuk jahanam. Jahanam tidak pernah penuh. Bahkan jahanam mengatakan imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Allah mengatakan, "Hei jahanam, sudah penuh kau isinya." Kata jahanam, "Hal mim mazid, ada tambahan, masukkan saja ya Rabb," katanya. Saking besarnya neraka jahanam. Padahal manusia penduduk neraka itu dibesarkan tuh badannya. Ya. Naudzubillah. Kemudian Allah mengatakan, "Innahu dhanna alla yahur." Sungguh dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Orang-orang kafir atau para pendusta dan para pendosa itu di dunia, dia sangka dia tidak akan kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu memperhatikannya. Jadi Allah ketika mengatakan innahu kana fi ahli masrur, orang yang ketika di dunia bersenang-senang dengan keluarganya, kerjanya hanya shopping saja, dunia saja, jalan ke sana kemari saja, tidak ada aktivitas ibadah untuk dia karena dia pikir tidak akan ada hisab. Rupanya pada hari kiamat semua akan terbalik semuanya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasul soal hadis, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Siapa yang cinta ingin berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Apa maknanya? Dikatakan maknanya, orang yang ketika di dunia dia rela hidupnya tidak senang dengan keluarganya, hidupnya mungkin susah, fakir, miskin, tapi Allah takdirkan termasuk keluarga penduduk surga, maka dia saat detik-detik wafatnya ingin cepat meninggal dan ingin cepat berjumpa dengan Allah, karena tahu bahwa balasan dia bukan di dunia tapi di akhirat. Tapi orang-orang yang menghabiskan kekayaan di dunia, dia bangun rumah megah, tanah mewah, rekening banyak, jalan ke sana kemari, ketika dia mati benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia tidak bisa jalan-jalan lagi, tidak bisa lagi pelesiran ke sana kemari. Dia harus meninggalkan tanahnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan ATM-nya, meninggalkan semua kenikmatan dunianya. Bencilah dia berjumpa dengan Allah, makanya sulit kematiannya. Ya. Dari sini Allah katakan, "Bala inna rabbahu kana bihi basira." Tidak demikian, sungguh Tuhannya selalu memperhatikan kita. Karena Allah memperhatikan kita, maka teruslah dalam perhatian Allah. Beramal soleh, karena tidak ada amalan sekecil apapun kecuali ada balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penggalan ataupun separuh dulu dari surah Al-Insyiqaq ini, karena terlalu banyak juga dan materinya juga nanti sudah berbeda.
dengan materi surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 15 ini. Wallahu a'lam.